Dan lagi pula, ya, dan lagi pula kalaupun Hagar itu keturah, namun ya kalaupun ya, tapi berdasarkan firman Tuhan di mana Abraham itu hanya memberikan harta miliknya semuanya itu kepada Ishak. Kalau yang dari gundik-gundiknya seperti Hagar dan keturah, ataupun kalau disamakan, mereka hanya memberikan pemberian, lalu menyuruh mereka pergi dari tanah Kanaan, gitu. Ayatnya berbunyi gimana yang keturah bukan Hagar itu, Mbak? Saya penasaran itu. Ya gini saja, kalau Hagar itu keturah, pasti kan dituliskan di dalam Alkitab bahwa Hagar itu keturah. Ya, berarti kan Mbak nafsir juga bahwa keturah bukan Hagar, kan nafsir juga Mbaknya. Nah, dari namanya saja sudah berbeda. Keturah itu bukan nama, itu istilah. Itu seperti itu bukan nama, coba lihat. Itu bukan proper name, itu generic name. Generic name? Itu apa ya? Jadi para rabi kenapa memaknai keturah? Ini kalian ini kenapa sih jadi nambah-nambah Alkitab? Dupa yang manis, Mbak. Dupa yang manis yang indah itu keturah. Keturot. Ya. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Udah jelas namanya Keturah. Iya, keturah itu istilah dupa yang manis, makanya dia dipanggil keturot, kata para rabi Yahudi ya. Karena Rabi Rashi ini diakui. Jadi gini, nggak usah ditambah-tambahin saudaraku. Udah jelas di situ namanya Keturah, bukan Hagar, ya. Kejadian 25 ayat 1, namanya istrinya yang setelah Sarah meninggal, ya, itu dia menikahi dia ngambil keturah lagi. Tetapi yang menjadi anak sahnya itu hanya Ishak, dan itu hanya diberikan kepada Ishak harta miliknya semuanya. Kalau kepada anak-anak gundiknya itu hanya memberikan pemberian mungkin seperti domba, lalu disuruh mereka pergi dari Kanaan gitu. Kalau keturah ini saya temukan di website Kristen bahwa dia Hagar, gimana, Mbak? Loh, itu kan website. Saya berbicara firman Tuhan di sini, bukan sumber-sumber dari ini. Enggak, itu sumbernya dari Kristen loh. Gimana kira-kira? Bahwa orang Kristen pun mengakui. Ya, mau Kristen mau apapun, saya nggak mau percaya. Saya mau percaya sama firman Tuhan saja. Oh begitu. Ya sudah. Iya dong. Saya kembali ke Alkitab, back to Holy Bible, bukan pendapat dari oknum. Iya, maksudnya gini Mbak, kita kan nggak bisa langsung memaknai ayat ini tanpa tahu sejarahnya. Sedangkan para pakar sejarah saja seperti Rabi Rashi yang diakui oleh orang Yahudi sekarang, dia Mas Naja, udah aku bilang Mas Naja. Ya, para orang-orang Yahudi sekarang mengakui kredibilitas otoritas Rabi Rashi, bahwa dia itu penafsir yang handal, otoritatif di dalam menerjemahkan kejadian Genesis ya. Nah, dia mengatakan keturah itu adalah Hajar. Lalu di website Kristen yang lain ternyata keturah itu ya juga Hajar. Lalu Mbak Mikana, ada nggak pendukung selain dari Alkitab? Pendukungnya ada nggak Mbak Mikana? Loh, Alkitab ini di atas tertinggi dari segalanya. Ini yang tertinggi dari segalanya, ngapain saya ngambil-ngambil yang lain? Udah ini yang tertinggi dari segalanya kok. Jadi sekalipun gini Mas Naja, sekalipun keturah itu Hagar, saya nggak mau peduli gitu. Karena apa? Abraham di sini hanya memberikan harta miliknya kepada Ishak. Sedangkan kepada anak-anak dari gundiknya, itu hanya memberikan pemberian. Mungkin berikannya domba kali kan, disuruh pergi dari situ. Karena apa? Hak ahli warisnya hanyalah Ishak. Itu saja Mas Naja. Kalau Ibu Rita Wahyu dalam sarapan pagi Biblika membela saya gimana kira-kira? Mau Rita Wahyu kek, mau siapa kek, I don't care. Oh gitu. Iya dong, Alkitab ini yang tertinggi. Iya sudah. Percuma berarti saya mau menampilkan. Iya dong, kita harus kembali ke Alkitab, brother. Kan apa kata firman Tuhan itu yang saya percaya. Saya nggak mau ikuti apa kata orang, saya ikuti apa kata Tuhan Yesus dong. Alkitab itu penuh dengan tafsir, Mbak. Maksudnya butuh tahu sejarahnya untuk mengetahui ayat-ayatnya. Begitu. Jadi iya, sudah jelas di sini tertulis namanya adalah keturah. Jadi keturah itu bukan Hagar. Kalau Hagar lagi pasti dituliskan di sini. Gak mungkin Tuhan itu lupa menyuruh nabi-nabinya menuliskan keturah itu Hagar. Gak mungkin. Karena Tuhan Yesus itu bukan pelupa.
Berarti Matius sama Lukas lupa tentang menjelaskan silsilah Yesus. Yang mana? Kan mereka menuliskan menurut sudut pandang mereka. Ya, itu kan Sudut jelas. pandang dari Matius, sudut pandang dari Lukas. Itu tidak ada di situ yang ini. Karena apa? Sudah jelas dikatakan Rasul Yohanes 20, semua yang ditulis di sini itu sudah lengkap. Artinya inti-intinya saja yang dimana melalui nama Tuhan Yesus kita mendapatkan keselamatan kekal. Enggak, ketika Lukas dan Matius menceritakan ya tentang silsilah Yesus sama-sama dari jalur Yusuf, tetapi herannya itu dengan nama-nama yang banyak berbeda, hitungannya juga berbeda, dan jalurnya dari anak Daud yang Tidak berbeda itu Mas Naja ya, supaya memang kita buktikan. iya, karena apa? Karena memang menggenapi nubuatan bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala si ular gitu. Dari perempuan itu dari Yusuf loh yang disebutkan itu. Iya tahu. Nah, itu kenapa kok beda-beda namanya itu? Antara Matius sama Lukas menyebutkan namanya berbeda-beda ke atas itu. Iya, dari silsilahnya tetap sama semua itu. Ya Meskipun gitu dulu lah, Mas Najaya. Mau ini dulu, mau. Oh ya sudah. Iya gitu ya, Mas Najaya. Oke. Oke lah. Ya, thank you Mas Najaya. Sama-sama. Gimana cara anunya ini? Cara mutusinnya gimana? Sama-sama. Gimana cara anunya ini? Cara mutusinnya gimana? Nah, sip. Dah. Ramai sekali ini teman-teman ini. Ya gitulah teman-teman. Jadi kita menampilkan data saja. Menurut para rabi Yahudi seperti ini, menurut para pakar seperti ini. Kalau tidak diterima, ya gak apa-apa sih. Terserah ya. Datanya kan ada tuh, Rabi Rashi yang otoritatif dari kalangan keyahudian ada, dari kalangan Kristen sendiri yang otoritatif ada. Jadi kalau kedua-duanya tidak diterima ya sudah, tidak apa-apa, kita pasrahkan saja. Halo Zik. Halo. Halo. Aduh, gimana? Lagi mewek dia, Gus. Ya, jangan bilang begitulah. Jangan, dah baik. Yang penting kita ada data, teman-teman. Jadi kita berstatement itu benar-benar menggunakan data. Menurut para pakar yang lebih berhak memahami ayat tersebut. Jadi masalah nanti tidak diterima, ya sudah, nggak apa-apa. Seperti itulah kira-kira ya. Halalin Gus, iya harus dihalalin sepertinya itu, udah bisa diajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wafi. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Sehat semuanya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Iya, saya kagum dengan Ustadz Wafi dengan hujah-hujahnya ya.
semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Perkenalkan Ustaz. Ya. Saya banyak belajar dari Ustaz Wafi, mendengar dari penyampaian-penyampaiannya ya, yang menurut saya cukup mengedukasi kepada orang semacam kami. Salam. Iya, Ya. insya Allah. Saya masih belajar juga, Mas Abdul Salam. Jadi apa yang saya baca ya sudah itu saya utarakan. Kalau mungkin nanti Ya. data-data yang saya bawakan tidak diterima ya sudah, tidak apa-apa. Gitu aja sih. Iya, iya. Memang ini Ustadz, menurut saya juga perlu kita itu perlu referensi baca kitab dari yang ahli seperti Ustadz ini yang alim begitu ya, sehingga dalam menjawab apa yang jadi syubhat dari kaum sebelah ini juga cukup bisa referensinya kuat ya. Jadi terima kasih kalau selama ini sudah memberikan jawaban-jawaban terhadap pelintiran-pelintiran ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mereka framingkan ya. Saya barusan di-kick sama Bang Billy itu, Billy Lin ya, gara-gara bahas binatang melata dan gabah itu Ustaz. Jadi semacam itu masih dipakai juga untuk untuk bahan polemik gitu ya. Jadi hadis mengatakan Rasulullah tidak tahu binatang melata itu kan sering nih. Jadi dabah itu pengertiannya apa Ustaz? Di hadis lima binatang yang bisa dibunuh pada saat ihram itu. Iya, kan ada 5 itu di hadis Sahih Bukhari kan ada 5. Ya. Dabbah itu dari fi'il dabba yadubbu. Dabbah itu kalau kita lihat di kamus itu maknanya itu bisa hewan secara umum, tidak khusus kepada hewan yang melata. Makanya kalau berpatokan kepada terjemahan hewan melata, mungkin yang mereka maksudkan hewan melata versi sains itu, sehingga mereka tidak terima bahwa anjing ini tidak termasuk melata. Kalbul akur, anjing galak, bukan anjing peliharaan ya, itu bukan termasuk hewan melata. Burung ya, hidah ya, burung elang ya, itu tidak termasuk hewan melata. Padahal maksud hewan melata sendiri kan dalam kamus Arab, kata dabbah itu bisa bermakna hewan yang umum. Nah, Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu menyampaikan maksud hewan melata dengan narasi dabbah adalah hewan yang bisa berjalan di bumi. Selagi hewan itu bisa berjalan di bumi, maka masuk dalam kategori dabbah. Tidak hewan melata sebagaimana sains berbicara, tidak. Gitu, Ustaz Abdul Salam. Iya, tadi sudah saya sampaikan, tapi memang nggak mau nerima seperti itu. Jadi kalau definisi di kamus itu kan di KBBI itu sesuatu yang merata di arah permukaan tanah kan begitu. Kalau di kamus KBBI itu kalau nggak salah begitu ya. Atau melata di ilmu biologi itu kan begitu, yang berjalan dan seterusnya. Tapi tadi saya sampaikan juga kalau burung bagaimana? Kalau burung selama dia turun ke tanah, jalan pakai kaki, berarti dia juga termasuk dabbah, bisa juga begitu. Ya, itu dijelaskan lengkap sama Imam Ibnu Ashur, tafsir At-Tahrir itu. Ya. Selamat sore Bang. Bang siapa ya? Senjata polemik dari zaman dulu kan begitu. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Kristen. Saya cuma mau beritahu Bang. Tunggu. Alirannya Wanes. Kalau Wanes itu TK di Kristen itu TK, bahkan kalau di Islam itu Ahmadiyah. Jadi jangan merasa gimana, itu nggak ada ilmunya. Jadi alirannya Wanes Bang. Tadi imam siapa? Imam Ibnu Matsur. Imam Ibnu Atsur dalam tafsirnya apa namanya? ASYUR, Ashur. Sin, pakai sin Bang, pakai sin. Oh iya, terus Ashur. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. tafsir At-Tahrir
Watanwir. Watanwir. Nah, dari bab apa tat? Di bab apa tat? Kalau ingat? Di ayat tentang dabbah itu kan beberapa ayat kan dijelaskan tentang dabbah, itu pasti ada penjelasannya kok di sana. Oke, itu kira-kira bahasa Arab semua atau ada terjemahnya Ustaz? Itu bahasa Arab semua. Kalau mau diterjemahkan nanti bisa WA. Kalau di WA kadang langsung balas kalau lagi mood. Tapi kalau lagi nggak mood di WA nggak balas-balas sampai 3 hari. Oh, itu apa namanya itu lagi khilaf. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Ya lanjut. Mas, manusia ini Kristen Protestan. Kristen itu nggak ada Protestan, nggak ada apa yang benar. Jadi Kristen ya Kristen sebenarnya gitu lah. Di badai Ustaz. Di badai aku pakarnya Kristen. Jadi Mikana itu bukan Kristen bang, Mikana itu Wanes. Jadi Wanes itu kalau di Islam Ahmadiyah gitu loh. Jadi orang Islam jangan terpana dengan Mikana itu kelas TK itu mah nggak ada apa-apanya gitu. Yang Kristen itu hanya HTD bang. Yang Kristen itu hanya HTD, Bang Manusia Transform. Oh HTD itu bijak, itu HTD sama saya keok. HTD itu ngawur, nggak berani sama saya. Ya HTD Enggak, itu yang HTD juga keliru. Pokoknya yang nggak, pokoknya yang nggak ngawur dan yang nggak keliru itu Allah itu keliru. Itu cuman itu Allah keliru. Cuman Edi Badai yang nggak salah. Edi dengerin. Kalau ini yang nggak salah itu cuman Edi Badai. Betul, hanya saya yang saya tahu di TikTok itu. Nah, jadi gini, HTD temuin dengan saya, dia kalau bilang Yesus itu Allah itu keliru. Itu namanya mentuhankan manusia, itu keliru. Kristen